Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Meranita. Selamat sore, apa kabar semuanya? Sore ini aku mau mengajak kalian untuk ngobrol bareng dengan aku dan satu guest star. Kok satu? Iyalah cuma satu doang. Masalahnya dia itu cukup sibuk sekali. Dan guest star kali ini tentunya orang Indonesia yang cukup sukses dan berani untuk tinggal dan pindah ke Australia, tapi beliau masih menjadi warga negara Republik Indonesia. Tenang aja guys. Nah, di video aku kali ini beliau bakal kasih berbagi cerita gimana bisa kesini dan sebagai macam lah ya, pokoknya ya. Yang pasti tontonin terus video aku kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Stay tune. Guys, nah balik lagi bareng aku. Oke deh, sekarang kita bakal langsung aja memperkenalkan guest star kita, namanya Sinta Junita dari Jakarta. Halo. Terima kasih loh sudah mau menjadi guest star tamu spesial di episode kali ini bersama kamu, spesial khusus. Namanya Sinta Junita guys, dan Sinta ini berasal dari Jakarta ya? Ya, oke. Dan dia itu memang udah cukup lama, sekitar 7 tahun tinggal di Australia, tepatnya di kota Sydney. Makanya kita bakal ngulik-ngulik apa sih yang menjadi motivasi dia untuk datang ke sini, terus gimana caranya. Nah, pada penasaran kan? Oke, sekarang kita lanjut aja langsung ya, daripada kita basa-basinya terlalu panjang. Nah, Sinta, apa kabar kali ini? Baik, sehat ya. Thank you sekali lagi udah mau membagikan cerita dengan tulus dan terbuka, apa adanya kalau kata dia ya. Apa adanya ya. Apa adanya. Nah, lu kan di sini belajar sambil bekerja gitu kan. Dan gimana sih cara untuk dapatin visa pelajar itu? Karena kan kebanyakan orang atau beberapa orang mungkin ada yang bilang iya dapetin visa pelajar Australia itu cukup sulit. Nah, dari opini kamu sendiri, bener gak sih gitu dapetin visa pelajar itu sulit, dan gimana caranya lu bisa dapat visa pelajar? Mungkin bisa share juga syarat-syaratnya seperti apa dan apa yang lu persiapin untuk mendapatkan visa pelajar tersebut, begitu Bu? Oke. Jadi aku datang ke sini itu tahun 2013. Pada saat itu tuh masih kayak susah, udah mulai agak susah untuk dapetin visa. Oke. Apalagi di umur 23 tahun. 23 tahun. Yeah. Jelas sekali ya 23 tahun gitu. Iya. Soalnya untuk umur 17 tahun itu peluang untuk datang ke sini itu lebih besar dibanding yang udah umur 20-an. Jadi waktu apply itu pun masih agak dapat gak ya visanya, visanya kayak gitu kan. Nah, untuk prosesnya itu agak susah. Oke. Syaratnya apa aja sih kalau dari itu karena udah cukup lama selesai sekolah SMA, butuh kayak surat keterangan kerja. Kebetulan aku bantu orang tua, jadi dapat surat kerja dari orang tua. Orang tua gitu. punya bisnis. Oke, iya. Kedua, bank statement. Bank statement pada saat itu kita butuh 500 juta. 500 juta guys, jadi nggak ada yang gratis ya, 500 juta. Oke, terus 500 juta. Terus juga pakai ijazah SMA, akta kelahiran, kakak. Sama sebelum kesini kita ada tes placement bahasa Inggris. Oke, English placement test ya. ELICOS kita sebutnya ELICOS. ELICOS. Ya. IELTS atau TOEFL sih? No. Itu beda. Karena kita nggak ngambil IELTS atau TOEFL, jadi kita harus tes placement tes bahasa Inggris untuk masuk untuk ELICOS di sini. Jadi dia pengen tahu tingkatnya tuh apa aja sih kita. Nah, jadi pada saat kesini itu kita ELICOS dulu. Itu dapat 10 minggu. 10 minggu, oke. Terus itu levelnya intermediate atau apa pada saat lu? Intermediate. Nah, pas les itu baru bisa sekolah. Oke. Terus pada saat visa granted gitu, sekolah jurusan apa nih? Lu ngambil studi apa? Waktu itu ambil bisnis manajemen. Business management. Oke.
Berapa tahun itu? Jadi Dia kok ketawa sih? orang mungkin pada kaget kali ya, kok Iya. diploma aja bisa lama banget kayak gitu. Iya, iya. Jadi pertama kali nge-apply itu Heeh. aku ngambilnya dari sertifikat 3 sampai S4 diploma. Jadi dapat visanya tuh 4 tahun. Iya. Cuman pada saat udah sampai sini sekolah, tiba-tiba paket sekolahnya itu berubah. Oh gitu. Iya. Jadi yang tadinya 4 tahun itu untuk advance diploma, jadi kalau misalnya karena berubah paket bisa kayak 7,5 tahun buat advance diploma. Kok bisa gitu? Tuh nggak tahu kenapa, bayangin sertifikat 3 1 tahun, sertifikat 1 tahun, diplomanya 2 tahun, advance Iya. diplomanya 2 tahun. Nah buat lo sendiri itu keuntungan apa kerugian? Bagi gua keuntungan. Keuntungannya semakin panjang semakin enak ya, iya benar. Jadi nggak usah susah-susah untuk Nggak apply usah. visa lagi. Itu sih intinya. Itu intinya, karena lu cukup beruntung tinggal di Jakarta, berarti dalam pengurusan itu lu ngurus sendiri atau via agency? Waktu itu ya, ngurusnya via agent. Via agent. Iya. Boleh disebutin agennya apa? Boleh, Iya. nanti bisa hubungi Iya, sama iya. agennya. Waktu itu pakai agennya Seven Peak. Seven Peak. Oke, nanti mungkin aku kasih Instagramnya di bawah ya guys, dan atau di deskripsi Dia box. terpercaya Ya, kok. dia terpercaya. Oke. Setelah itu lu masuk lah, maksudnya visa granted, terus enroll di apa namanya? Sekolahnya. Yes, Mau sebut juga nama sekolahnya apa? sekolahnya di situlah pokoknya ya, jangan lah ya guys ya, pokoknya Jangan banyak sebut brand sekali ya. ya, jangan sebut brand, enak juga ntar iklan gratis gitu. Anyway, nah berlanjut ke lu kan mengajukan visa dan pengurusannya melalui agency gitu ya, dan kenapa lu pilih agent itu gitu? Ada yang rekomen? Ada. Jadi sebelum dapat agent Seven Peak ini, aku udah pernah pakai Progress. Cuma waktu itu ada suatu halangan, cancel di Progress. Dapat dari rekomendasi sepupu, katanya Sin pakai Seven Peak aja nih. Oke. Temennya datang ke sini, katanya harganya juga nggak gitu mahal, visanya Iya. juga lama, dapat 4 tahun. Ya udah, aku coba. Tapi bagusnya rekomendasikan, jadi lebih terpercaya lah. Soalnya di Jakarta itu banyak, ada juga yang kayak agent ke agent kayak gitu loh. Jadi Oh. Jakartanya agent, Iya. di sini ada agent lagi. Oke. Bagusnya yang Seven Peak ini nggak kayak gitu. Dia punya cabang di Jakarta, dan dia punya cabang di Sydney kayak gitu. Itu Oke. enaknya kalau mau cari agent kayak gitu. Iya. Berarti Iya. udah termasuk top 5 atau top 10 agent lah ya, yang terpercaya bagus, lah ya gitu. Dan itu guys, jadi memang kita harus hati-hati juga dalam memilih agent gitu, karena mungkin ada agent-agent nakal gitu kan, dan namanya kita juga nggak tahu gitu ya. Iya. Untungnya kita harus lebih hati-hati, harus lebih banyak referensi, info-info dari orang, dan itu sangat berguna juga gitu. Dan dengan apa namanya jurusan kayak transportasi umum jurusannya, dengan belajar bisnis gitu, kalau boleh tahu itu biaya yang dikeluarkannya berapa tuh per bulan, apa per 3 bulan gitu, kalau biaya tuition fee-nya Kalau di sini itu bayar tuition fee-nya per 3 bulan. Jadi smart term itu per 3 bulan. Ya kisaran waktu itu sih masih dapatnya murah ya, 1.300-an lah. Kayak begitu. Oh gitu. Oke, jadi tujuan lu datang ke sini tuh memang pure pengen belajar atau pengen bekerja atau dua-duanya sih? Pertamanya itu karena sepupu aku datang ke sini, Iya. terus udah lama tinggal di Indo kerja gitu kan. Jadi kayak aduh bosan ya, Iya. apalagi masih muda gitu, bosan ya. Jadi kepikiran aduh mau udah ke Sydney, pas ada sepupu di sana, pas orang tua juga ngizinin Iya. ke sini karena ada sepupu. Ya cuma pertama kayak pengen cari experience lah kayak gitu Iya. kan. Cuma pas udah sampai sini makinnya berubah semua. Berubah semuanya. Jadi guys, aku perlu jujur ke kalian, karena memang banyak banget kalau setiap nonton video aku, ajak dong aku ke Australia untuk kerja. Nah, di Australia itu nggak ada visa kerja semudah itu. Jadi banyak sekali cara untuk datang ke sini, dan kebanyakan mereka itu harus belajar dulu sembari kerja. Nah, itu make sense. Tetapi nah, seperti yang udah dijelasin sama Sinta, kita juga harus punya dana untuk memproses dapat visa pelajar itu gitu. Jadi nggak ada yang kasarnya kayak
ajakin gue dong bisa kerja di Australia kayak negara-negara lain. Itu totally wrong, salah, easy. salah besar. Jadi jangan berpikiran negara Australia itu gampang untuk kerja, dan kalian tujuannya itu harus belajar sembari kerja. Itu make sense dan itu pasti bisa. Tetapi kalian juga harus punya modal minimal 500 juta atau 200 juta, terserah, yang pasti enggak 10 juta atau 5 juta ya guys ya, karena ini luar negeri, bukan Kalimantan, bukan Irian Jaya. Kadang gue suka greget juga gitu say, makanya ya bukan kenapa ya, kadang ada beberapa orang kan yang nggak percaya dengan penjelasan gue gitu kan, tapi kalau dijelasin sama orang yang langsung gitu kayak lo gini, setidaknya membuka pikiran gitu buat para viewers gue dari Sabang sampai Merauke gitu. Oke, jadi setelah semua visa granted dan biaya juga per 3 bulan itu memang nggak mudah juga ya, apa namanya, nggak murah juga kan gitu. Per 3 bulan itu waktu itu berapa sih tuition fee-nya lu? 1.300 ya. Oke, berarti sekitar 13 jutaan ya guys ya. Dan nah, pertama kali nih lu pasti excited dong, dan persiapan apa sih yang ada di koper lu tuh, apa aja yang lu bawa pada saat itu tuh gitu? Oh, itu gue tanya sama sepupu gue, persiapan apa aja sih yang perlu dibawa? Ya karena dia bilang karena sini dia mahal dan di sini kita masih belum ada kerjaan, dia suruh kita bawa ya kayak sabun apaan? Sabun mandi. Maksudnya? Iya, dia bilang sabun mandi, sampo, odol untuk biaya hidup di sini. Terus bawa bantal guling katanya. Ya. Ya udah, bantal guling. Seriusan bantal sama guling lu bawa? Iya. Ya daripada beli ya. Iya. Benar. Sini nggak ada pakai bantal guling loh guys. Jarang loh, orang bule sini nggak pakai bantal guling. Iya, emang nggak ada gulingnya. Gulingnya nggak ada, bantalnya Ada. Iya, bener. Jadi suruh bawa bantal guling, terus bawa selimut gitu doang. Selimut doang. Tapi kalau misalnya baju kayak gitu, lu berapa koper bawanya? Waktu itu dapatnya 40 kilo karena student kan, jadi kita pakai ke Garuda, bilang aja ke Garuda kita student mau ke sini, dia kasih 40 kilo. Kalau kita nggak ke Garudanya cuma dapat 30 deh kalau nggak salah. 30, iya. Ya, 40 kilo. Ya udah, semuanya di-fullin. 40 kilo tambah 7 kilo yang cabin, 47 lah ya. 47. Jadi gitu guys. Memanfaatkan benar. Bagus juga. Jadi 47 kilo ya mungkin kelihatan wah banyak banget ya, padahal enggak juga sih. Kalau kalian mau tinggal sini lumayan ya, untuk menekan biaya hidup sini itu mahal. Nah, nanti kita jelasinnya mahal atau enggaknya ya. Terus 47 kilo, dan pada saat itu tuh lu datang ke sini pada saat musim apa tuh, lu pada saat landing tiba? Oh, lah ya, masih bisa menyesuaikan. Panasnya masih kayak soalnya, Jakarta gitu kan. Soalnya waktu itu pas di granted visanya, emang sengaja cepetan datang biar bisa menikmati Christmas di sini. And then New Year's Eve ya. Jadi dia pengen tahu ya. Christmas sama New Year Eve di luar negeri tuh kayak gimana? Bener pinter juga. Tapi bukan di bulan-bulan itu harga tiket mahal ya? Berarti lu udah bookingnya dari sebelumnya? Enggak, pas waktu dapat granted visa pergi ke Garudanya dapat 5 jutaan sih one way. 5 jutaan, lah ya. Ya jadi memang untuk tiket pesawat sih sekitar 5, 6, 7 lah ya. Tapi memang kalau untuk student, kasihnya kalau student dapat diskon lagi kok 10% kalau nggak salah. Diskon lagi untuk student ya. Untuk student. Asal dilihat ini gue COE-nya udah confirm nih gitu. Dia butuh COE, Confirmation of Enrollment, pelajar dan udah diterima, confirm gitu, orang ini bakal sekolah di college atau sekolah ini gitu guys. Dan nah tadi udah dikasih tahu koper isinya tuh kayak apa aja, dan kebayangkan kalau 47 kilo mungkin ya kelihatan banyak, tapi ya kalau buat untuk jangka waktu panjang kadang masih kurang ya segitu ya. Kadang balik ke Indonesia liburan bawa lagi barang, baju. Itu udah biasa banget ya Bu. Bawa baju, terus bawa apa ya, penuhin, bawa makanan lah yang di sini enggak. Bukannya nggak ada sih, ada, cuman agak pricey, jadi bawa lah ke sini kayak gitu. Jadi balik lagi
sepupu lu yang memacu atau memotivasi lu untuk pindah dan tinggal di sini kan? Ya. Adakah orang tua gimana tuh responnya? Waktu itu orang tua Iya. kasih Ngomong-ngomong gue belum tanya, lu tuh anak tunggal, anak bungsu atau anak pertama dari 3 bersaudara, dan gua Oke. satu-satunya cewek. anak pertama satu-satunya ya pasti kasih. Nah, gimana cara untuk membuat orang tua percaya, maaf Pak, gitu gue nggak ngapa-ngapain, bener fokus belajar bekerja, itu gimana? Cara meyakinkan ya? Waktu itu cuma ya mungkin anaknya keras kali ya, Hmm. jadi cuma bilang, mah Pak boleh nggak pergi ke Sydney kayak gitu kan? Iya. Ya pasti nggak dikasih lah ya pertamanya, cuman Hmm. anaknya selalu merengek-rengek gitu kan. Iya. Ya akhirnya ya udah, karena ada sepupu di sini, dikasihlah ke sini kayak gitu. Dan proses buat ituin visanya semua aku ngurus sendiri, jadi dari cari agent, biaya dari tabunganku sendiri. Oh, ngomong-ngomong berapa biaya yang lu bawa waktu di awal? Waktu itu 50 jutaan. 50 juta. Itu belum Oke. termasuk ini ya, uang apa buat living cost di sini. Belum ya, Itu cuma buat 50 bayar juta. ya. Terus satu lagi aku lupa, kalau misalnya orang tuanya punya bisnis terus mau datang ke sini, dia butuh SIUP. Oh, SIUP yang Yes, SIUP. nomor keterangan usaha Iya, itu kan kayak ya? usahanya skala Iya. besar atau apa, dia tuh kayak pengen Oh, tahu lu tuh oke. punya usaha ini tuh udah berapa lama. Jadi Iya. tuh SIUP penting kalau misalnya orang tuanya punya bisnis terus minta di biaya. Di referensiin Yes, atau iya. iya. Kayak gitu. Oh, oke. Wah, guys, tuh kan. Jadi memang Australia ini is not easy dan nggak ada yang gratisan. Jadi please, kalau buat kalian yang berpikir ajak gue dong ke sini buat kerja. Nah, udah tahu dong penjelasannya seperti apa. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ke konten yang berbeda, dan pastinya stay tune di YouTube channel aku ya.